Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Kembali dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang masih diberikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kajian Tazkiyatun Nufus, kita masih dalam bab taubat yang kita masuk ke tema tentang keutamaan-keutamaan dari taubat. Nah, kita masuk kepada keutamaan yang kedua, yang ada di sini keutamaan dari taubat yang kedua, yaitu taubat merupakan sebab keberuntungan. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu betapa pentingnya taubat. Bahkan taubat ini merupakan amalan yang senantiasa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Kenapa seperti itu? Karena selagi kita hidup, kita pasti melakukan yang namanya dosa. Karena dikatakan, kullu bani adaman khata' wa khairul khata' at-tawwab. Kalimat khata' di sini adalah kata-kata yang berulang terus. Kullu bani adam khata'. Setiap manusia ya pasti melakukan yang namanya dosa. Dan khata' di sini adalah terus dan terus kita pasti bisa melakukan dosa. Namun dan dikatakan wa khairul khata', dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa at-tawwab, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Nah, dari kalimat ini jelas menunjukkan bahwasanya kita hamba yang lemah, hamba yang sering sekali jatuh ke dalam yang namanya kesalahan, hamba Allah yang tidak mampu beristiqomah dalam hal terus berbuat kebaikan tanpa melakukan kesalahan. Dan Allah Maha tahu hamba tersebut, sehingga Allah membuka sebesar-besarnya, seluas-luasnya pintu ampunan bagi kita. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang ketika berbuat dosa, ketika berbuat salah, dia bersegera kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kita terus dianjurkan, kan banyak dalam riwayat menunjukkan bahwasanya bahkan Rasulullah sendiri saja, Rasulullah yang tidak ada satupun di antara kita ragu bagaimana keimanan Rasulullah, bagaimana ketaatannya kepada perintah Allah, dan bagaimana dia terpelihara dari yang namanya perbuatan salah, dosa. Namun walaupun begitu, Rasulullah tak kurang dari sehari semalam 70 kali beristighfar kepada Allah. Tidak kurang, itu artinya minimal beliau beristighfar. Beliau yang sudah dijamin untuknya diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, namun tetap lakukan hal tersebut. Bagaimana dengan kita yang jauh lebih pantas, yang jauh lebih membutuhkan lagi memperbanyak istighfar? Maka ketahuilah, ketika lisan ini, lidah yang masih Allah berikan kepada kita dan berfungsi lidah tersebut untuk
berbicara, berkata. Namun sulit bagi kita untuk mengucapkan kalimat istighfar, kalimat zikrullah. Maka coba introspeksi. Coba muhasabah diri kita. Bisa jadi penyebabnya tak lain tak bukan karena dosa yang begitu banyak yang telah kita lakukan. Dan dosa tersebut menghalangi diri kita dari ketaatan kepada Allah. Maka coba dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan semoga hal tersebut dengan kita senantiasa introspeksi diri kita, maka Allah jaga diri kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan betapa pentingnya untuk diri kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat istighfar yang dengannya kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kita, dan ternyata tidak hanya cukup diampuni, Allah juga berikan kebaikan. Nah, ini yang kita bahas dalam pembahasan kita mengenai keutamaan dari istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang mana keutamaan tersebut bukan hanya kita mendapatkan ampunan dari Allah, tapi kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalaulah kita meminta maaf kepada manusia, datang kita menjumpainya karena kita telah melakukan kesalahan, mungkin ya kita bisa mendapatkan maaf. Tapi adakah orang yang ketika dia diberikan maaf, ya kita meminta maaf kepadanya, dia maafkan, kemudian dia kasih lagi hadiah kepada kita? Sangat jarang, bahkan hampir tidak ada orang yang dia sudah memberikan maaf saja itu sudah sesuatu yang luar biasa sama kita. Bagaimana dia bisa memberikan lagi hadiah kepada kita? Nah, itu ada pada Allah, Tuhan yang maha pengasih, penyayang, maha kuasa, maha kaya, yang dia ketika hambanya datang meminta ampunan kepadanya, Allah ampuni dan Allah berikan kebaikan kepada Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi nantinya pembahasan kita di keutamaan taubat, yang kita membahas tentang taubat yang merupakan bisa membawa keberuntungan bagi orang yang melakukannya. Allah setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita seputar keutamaan dari taubat, yang mana tema kita adalah taubat merupakan sebab keberuntungan. Nah, perlu kita ketahui Allah sangat suka dan sangat mencintai, sangat senang ketika mendapati hambanya bertaubat kepadanya. Ada sebuah kisah, yang ini kisah cukup masyhur dan mungkin kita pernah dan sering mendengarnya. Seorang pemuda yang dia melakukan safar, perjalanan, seorang musafir, bersama dia menaiki tunggangannya atau unta. Di sana juga dia letakkan perbekalannya. Nah, suatu hari dia berteduh di bawah pohon yang cukup rindang. Kiranya dia berteduh di sana, beristirahat, dan dia tertidur. Ketika dia terbangun, dia terkejut melihat tunggangannya atau untanya tidak dia dapati di tempat tersebut. Dan tempat tersebut hanya pohon ini yang tempat dia berteduhlah, sisanya adalah gurun pasir.
sejauh mata memandang. Maka dia mulai keletihan mencari perbekalannya tadi, mencari tunggangannya, dan dia tidak dapati. Sehari, 2 hari, 3 hari di tempat tersebut, sampailah dia berputus asa. Dia pasrah nasibnya di tempat tersebut dalam keadaan krisis. Dalam keadaan kritisnya dia kehausan, kelaparan di bawah pohon tersebut, dia pasrah menanti ajalnya. Dia sudah pasrah menanti ajalnya karena dia tidak dapatkan lagi bekal perbekalannya yang dibawa oleh tunggangannya. Nah, ketika di masa sulitnya tersebut, di waktu-waktu kritisnya tersebut, tiba-tiba dia melihat ternyata tunggangannya kembali kepadanya. Tunggangannya yang dia lihat juga beserta komplit dengan perbekalannya masih utuh di tunggangannya tersebut. Maka dia bersegera mengambilnya dan dia sangat bergembira ketika itu. Saking gembiranya dia karena nyawanya selamat. Saking gembiranya dia berkata dengan perkataan yang kiranya perkataan itu adalah perkataan yang sangat batil, artinya perkataan yang luar biasa salahnya, ya. Namun karena saking gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Allahu Akbar. Ini disebabkan karena saking gembiranya dia, senangnya dia, salah dia dalam berucap. Nah, Allah jauh lebih bahagia, jauh lebih senang, lebih gembira dibandingkan orang ini ketika dia dapati hambanya kembali kepadanya untuk bertaubat. Ya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalaulah ada manusia yang lebih baik dengan kita, itu adalah mungkin adalah orang tua kita. Yang dia mudah memaafkan kesalahan yang kita lakukan. Namun ada kalanya dia sulit untuk menerima atau memaafkan apa kesalahan kita. Sehingga terjadilah pertikaian bertahun-tahun lamanya. Nah, itu adalah orang tua. Yang dia sangat menyayangi anaknya. Namun Allah Maha Kuasa yang dia mencintai hambanya yang ketika berbuat salah, tapi dia mau bertobat kepada Allah. Maka dari sini tak patut bagi kita untuk berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ketika kita melakukan dosa, melakukan salah, maka bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Yang semoga Allah mengampuni dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya taubat ini merupakan bagian yang kita bukan hanya mendapatkan ampunan Allah, tapi juga membawa keberuntungan bagi kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah, wahai kalian sekalian, orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini yang Allah seru untuk bertaubat itu adalah orang-orang yang beriman. Coba bayangkan, orang yang beriman saja Allah seru untuk bertaubat kepada Allah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu belum tentu dia suci, bersih, selamat dari melakukan dosa. Artinya orang beriman sekalipun butuh kepada taubat kepada Allah. Jangan pernah kita merasa bahwasanya diri kita bersih, bahwasanya diri kita suci,
bahwasanya kita selamat dari perbuatan dosa. Ketika kita meyakini, terbesit di hati kita bahwasanya kita orang yang lebih baik daripada orang lain, maka ketika itu timbul rasa ujub, timbul takabur dalam diri kita, maka itu sudah jatuh kepada yang namanya perbuatan dosa. Ketika kita beranggapan kita lebih baik daripada orang lain, maka bisa jatuh kepada kesombongan, membuat diri kita memandang rendah orang lain. Hati-hati dengan perangkap tersebut. Berhati-hatilah kita dengan talbis iblis yang dia sangat lihai, pandai menggoda manusia, membuat orang-orang seolah-olah melihat perbuatan buruk itu adalah perbuatan yang baik. Maka kita sekali lagi sangat butuh pertolongan Allah untuk menjaga kita, jangan sampai Allah biarkan kita walaupun hanya sekedip mata. Karena ketika itu terjadi, jatuhlah kita kepada perbuatan dosa. Allah musta'an. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir insyaallah setelah beberapa jeda berikut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan di segmen yang terakhir pembahasan kita dengan tema taubat merupakan sebab keberuntungan. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Kenapa kita katakan di sini taubat ini membawakan keberuntungan? Bagaimana tadi telah kita bahas, Allah sangat mencintai, Allah sangat sayang, Allah sangat bahagia, gembira ketika melihat hambanya bertobat kepada Allah. Ketika Allah senang, Allah cinta kepada hambanya yang seperti ini, maka Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan setiap kesulitannya. Dan Allah mudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Coba bayangkan, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, tapi kita bisa mendapatkan fadilah, keutamaan dari kesalahan yang kita lakukan ketika kita bertaubat kepada Allah. Bukan berarti kita mengatakan kalau begitu lebih baik aku melakukan banyak dosa. Tidak. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan dosa, terjatuh pada perbuatan maksiat, kita bersegera kembali kepada Allah. Lakukan kebaikan yang kita berharap kebaikan yang kita lakukan ini bisa menghapuskan dosa kita. Wa'atbi'is sayyi'ati bil hasanah tamhuha. Kita berharap ketika kita melakukan kebaikan, yang kiranya kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya dari sini sudah seharusnya selayaknya kita senantiasa mengucapkan, mengamalkan, dan merutinkan kalimat istighfar tersebut. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan. Yang kiranya kita mohonkan kebaikan, keuntungan yang Allah berikan kepada kita ketika kita lazimkan kalimat istighfar. Kita berharap Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun menjaga diri kita. Menjaga segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kiranya menutupi aib kita. Seorang ulama yang terkenal kesalehannya, dia mengatakan, "Laukana, seandainya al-junub, dosa itu memiliki bau, maka tidak ada yang sanggup untuk duduk berdampingan denganku.
Karena saking baunya dosa-dosa tersebut. Namun Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menutupi dosa-dosa kita. Allah buat manusia memandang kita dengan pandangan yang baik. Padahal kita sering melakukan dosa, yang mana dosa tersebut kita perlihatkan kepada Allah. Kita malu melakukannya ketika di depan manusia, namun tidak malu ketika di depan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Maka ini bagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang dulunya dia terkenal orang yang sangat-sangat bengis, pelaku kejahatan yang dia tak segan-segan mengambil nyawa orang. Namun ketika dia benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah berikan karunia kepadanya, di antaranya dengan kalam hikmah, dan dia mengatakan, malulah atau takutlah engkau berbuat suatu dosa yang engkau malu manusia melihatnya, tapi engkau tak malu dengan Rob yang mengetahui apa yang engkau lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus takut kiranya dosa tersebut bukan hanya dosa yang hanya dilihat oleh manusia, tapi juga malu dan takutlah dosa dengan dosa yang kita kerjakan di belakang manusia. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwa di sini bukan hanya di depan manusia, tetapi juga tentunya di depan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, sini kita bisa melihat betapa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah. Hamba yang selalu berbuat kesalahan, dan kita terkadang ada yang bangga dengan dosa tersebut. Padahal dosa-dosa tersebut Allah tutupi dari kita. Dan Allah mengampuninya selama kita tidak menunjukkannya kepada manusia. Kullu ummatin mu'affan illal mujahir. Setiap manusia atau setiap hamba Allah itu Allah ampuni dosanya selama dia tidak terang-terangan melakukan dosa. Perhatikan hadis ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita selama kita tidak bangga, tidak menunjukkan di depan manusia dosa tersebut. Karena ada orang-orang yang malah bangga dengan dosanya. Malah dia menyebarkan dosa-dosanya tersebut, perbuatan dosanya itu, yang sekarang sangat mudah tersebar. Dia buat video, dan dia bisa sebarkan seluas-luasnya. Dan dia bangga. Ini adalah di antara bentuk dosa yang Allah tidak ampuni. Allah tidak maafkan bagi orang yang dia berbangga-bangga, padahal Allah telah tutup dosa yang dia lakukan. Ini yang terjadi ketika manusia hilang darinya rasa malu, sehingga dia mampu melakukan perbuatan dosa dan dia tidak malu dengan perbuatan tersebut. Maka dia dapatkan 2 kali lipat dosa tersebut, bahkan bisa menjadi dosa jariah baginya ketika malah perbuatan dosanya itu menjadi sesuatu yang dicontoh oleh orang lain. Maka berhati-hati dengan dosa seperti ini kaum muslimin. Dosa yang kita tanpa kita sadari telah kita lakukan, kemudian diikuti, dicontoh oleh orang lain, dan terus seterusnya. Dosa yang walaupun kita sudah berada di kuburan, sudah menjadi tulang belulang, terus datang kepada kita disebabkan
apa yang kita contohkan. Sebaliknya, cobalah untuk mencari amal jariyah, perbuatan amal yang kiranya terus datang kepada kita walaupun kita sudah menjadi tulang belulang kuburan. Nasallallahu, semoga Allah tolong, Allah mudahkan bagi kita dalam kebaikan tersebut untuk bisa melakukan amalan yang kiranya amalan tersebut menghapuskan dosa-dosa kita dan terus mendatangkan pahala untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.